Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Leonsius Kalangi. Saya berasal dari kelas retorika di Seminari Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasen. Saat ini saya akan membawakan sedikit cerita mengenai Santa Monica. Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara, dalam sebuah keluarga Kristen yang saleh. Ketika berusia 20 tahun, ia dinikahkan dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat panas hatinya. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan juga putranya Agustinus. Patricius mencemoohkan dan menertawakan usaha keras Monica mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Namun, semuanya itu ditanggung Monica dengan sabar sambil tekun berdoa memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya tidak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat-saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat kritis suaminya. Dan ketika Agustinus berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kota Kartago, cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, Agustinus pergi ke Italia. Namun, ia sama sekali tidak bisa luput dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya, uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan. Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu yang bagimu telah kau curahkan banyak air mata dan doa permohonan tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Nasihat pelipur lara itu tidak dapat menteramkan hatinya. Ia tidak tega membiarkan anaknya lari menjauhi dia, sehingga ia menyusul anaknya ke Italia. Di sana, ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milan. Di Milan, Monica dan putranya bertemu dengan Uskup Ambrosius yang kudus. Akhirnya, oleh teladan dan bimbingan Santo Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu, bagi Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal ini terlukis di dalam kesaksian Agustinus sendiri perihal percakapan mereka tentang perjalanan kembali ke Afrika. Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik, sambil melupakan liku-liku masa lalu dan menyongsong hari depan. Kami bertanya-tanya, seperti apakah kehidupan para suci di surga? Dan akhirnya, dunia dengan segala isinya ini tidak lagi menarik bagi kami. Ibu berkata, "Anakku, bagi ibu sudah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang memikat hatiku. Ibu tidak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama. Sebab segala harapan ibu di dunia ini sudah terkabul." Itulah yang menjadi kesaksian Santo Agustinus saat perjalanan pulang ke Afrika bersama Santa Monica. Setelah mereka kembali ke Afrika, beberapa hari kemudian Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang kukendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Ibunya yang luar biasa ini wafat pada tahun 387 Masehi. Kisah hidupnya membuktikan kepada kita bahwa doa yang tak kunjung putus akan selalu didengarkan Tuhan. Santa Monica dihormati sebagai pelindung ibu rumah tangga. Pestanya dirayakan setiap tanggal 27 Agustus.
Ya, itulah sedikit kisah dari Santa Monica. Sekiranya itu dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih.